Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar psikologi industri mengenai tenaga kerja di lingkungan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikologi industri dengan dosen pengampu Bapak Irwan Sujanto, STMT. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama saya Aufa Lerani Anjali dengan NIM 122180132. Saya Derista Arin Ramadhani, NIM 122180133. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan outline presentasi dari kami, yaitu yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua studi kasus perusahaan, yang ketiga proses rekrutmen perusahaan, yang keempat ada proses seleksi perusahaan, yang kelima ada penempatan tenaga kerja perusahaan, yang ketujuh pendidikan tenaga kerja perusahaan, yang kedelapan pelatihan tenaga kerja perusahaan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Gambaran umum mengenai PT Telekomunikasi Indonesia Persero Terbuka atau biasa disebut dengan Telkom adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Selain itu, Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk layanan e-payment, e-commerce, dan layanan portal lainnya. PT Telkom Indonesia ini didirikan pada tanggal 19 November 1991 di Geraha Merah Putih Jalan Japati Nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Visi dan misi perusahaan antara lain adalah visinya, yaitu menjadikan digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Untuk misi dari perusahaan, yaitu yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Kemudian yang ketiga adalah mengorkestrasikan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Tenaga kerja yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia sendiri yaitu ada 54,4% merupakan karyawan Telkom dan 45,6% dari karyawan entitas anak. Kemudian untuk status kepegawaiannya, di mana 93,2% merupakan pegawai tetap, 3,7% merupakan tenaga profesional, 2,0% merupakan rehire, dan 0,2% merupakan masa persiapan pensiun, dan yang terakhir 0,9% berada pada masa belajar. Studi kasus pada PT Telkom Indonesia ini sedang membutuhkan beberapa karyawan dengan kriteria yang telah dipersyaratkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan itu sendiri. Bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi karyawan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan yang efektif dan efisien sehingga perusahaan akan mendapatkan sumber daya dengan kompetensi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan sehingga kinerjanya akan mendukung kinerja dari perusahaan tersebut. Proses rekrutmennya ini ada dua sumber, yaitu yang pertama ada sumber dari luar atau eksternal organisasi yang dilakukan dengan proses pengiklanan melalui website, TV, radio, digital platform, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan open house atau pencarian minat dan bakat masyarakat. Kemudian yang ketiga ada menjalin kerjasama dengan institusi, lembaga pendidikan, atau pelatihan. Kemudian yang keempat ada mengikuti acara pameran lowongan pekerjaan. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan konsultan atau agensi perekrutan tenaga kerja. Kemudian sumber yang kedua ada sumber dari dalam atau internal organisasi yaitu melalui program promosi, transfer, mutasi karyawan dengan manajemen sistem talenta. Proses rekrutmen ini akan melalui 3 tahapan, yaitu di mana dimulai dari proses seleksi dokumen yang diseleksi oleh pihak HCM, yang jika lolos kita akan menuju ke tahap 1 di mana tahap 1 merupakan tes IQ dan jika lolos kita akan menuju ke tahap 2 di mana tahap 2 merupakan tes TOEFL dan FGD dan yang ketiga ada step wawancara dan tes kemampuan teknis serta tes kesehatan. Untuk proses seleksi yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia itu sendiri yaitu yang pertama ada pengisian data dan juga psikotes. Yang kedua ada wawancara HR dan cek referensi di mana pada tahap ini akan diwawancara mengenai 11 kriteria diri user apakah dia sesuai dengan divisi yang dia tuju atau tidak. Kemudian yang ketiga ada wawancara user di mana lebih mengonsentrasikan kepada kelebihan kekurangan user, pengalaman user dan behavior dari user itu sendiri.
Jika lolos, perusahaan akan memberikan offering atau tawaran dari perusahaan kepada user itu sendiri. Jika user setuju, maka akan dilakukan proses medical check-up atau tes kesehatan dan dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian kerja. Kemudian step ke-7 ada Great People Talent Program dan step ke-8 ada On the Job Training, di mana di sini akan dilakukan proses magang yang akan dipimpin oleh staf-staf yang ada di PT Telkom itu sendiri. Yang kemudian yang ke-9 ada KDMP, merupakan karyawan dalam masa percobaan. Di sini karyawan akan ditempatkan di divisi yang dia inginkan selama 3 bulan. Dilanjutkan, jika lolos, dia akan mendapatkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap. Untuk rekrutmen PT Telkom sendiri dapat dilihat di recruitment.telkom.co.id. Selanjutnya yaitu penempatan tenaga kerja di PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu sesuai dengan latar belakang pendidikan, yang kedua sesuai dengan pengalaman kerja, yang ketiga sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, dan yang terakhir dalam pemberian tugas sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan minat yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pendidikan tenaga kerja di PT Telekomunikasi Indonesia. Untuk bagian direksi, sebesar 11% lulusan sarjana, 67% magister, dan 22% doktor. Untuk bagian komisaris, 83% doktor dan 17% magister. Untuk bagian karyawan, 21,8% prakuliah, 8,4% diploma, 57,6% sarjana, dan 12,2% pasca sarjana, yaitu S2 dan S3. Telkom juga memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut, guna mengembangkan potensinya yang didukung dengan adanya keputusan tentang tunjangan beasiswa pendidikan. Telkom berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terbaik, karena peningkatan kompetensi tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan kinerja Telkom. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, DNA Strategy, yaitu pelatihan yang dilakukan guna menggali lebih banyak informasi terkait dengan berbagai macam produk yang ditawarkan Telkom Group. Yang kedua, Accelerate Strategy, yaitu pelatihan yang fokus pada akuisisi dan penetrasi, serta peningkatan proses bisnis. Yang ketiga, Empower Strategy, yaitu jenis pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan peningkatan penjualan, pemberdayaan manusia, serta saluran pengiriman. Dan yang keempat, Lateral Strategy, yaitu jenis pelatihan yang mengarah pada community marketing dan many-to-many marketing. Kesimpulan dari presentasi mengenai PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, proses rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal organisasi. Eksternal organisasi melalui 3 proses seleksi, yaitu seleksi dokumen, tahap 1 tes IQ, tahap 2 tes TOEFL dan FGD, tahap 3 adalah wawancara dan kemampuan teknis serta kesehatan. Yang kedua yaitu proses seleksi terbagi atas 6 tahap, yaitu pengisian data dan psikotes, wawancara HR dan cek referensi, wawancara user, offering, medical check-up, tanda tangan perjanjian kerja, Great People Talented Program, on-job training, karyawan dalam masa percobaan, dan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap. Yang ketiga yaitu penempatan tenaga kerja, berdasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan, serta minat yang dimiliki. Selanjutnya, pendidikan tenaga kerja terdiri dari jenjang prakuliah hingga ke doktor. Telkom juga memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut guna mengembangkan potensinya. Yang terakhir, pelatihan dan pengembangan mencakup pelatihan reguler dan leadership development program serta pelatihan persiapan untuk mendapatkan sertifikasi. Pelatihan reguler terdiri dari pelatihan teknis, operasional, dan pelatihan manajemen. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, proses rekrutmen sebaiknya melewati tim divisi yang dituju, sehingga tim HCM hanya membantu pengarahan dan mempermudah proses rekrutmen.
Yang kedua yaitu proses seleksi perlu adanya perbaikan sistem informasi mengenai input melalui database guna mempermudah dalam proses penyortiran dalam tahap selanjutnya dan dalam penyampaian informasi. Yang ketiga yaitu penempatan tenaga kerja diprioritaskan pada keahlian dan pengalaman kerja aplikan. Yang keempat, memberikan kuota pendidikan tenaga kerja yang lebih banyak untuk setiap jenjangnya kepada pegawai. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada semua pegawai. Berikut merupakan daftar pustaka dari hasil presentasi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.